Are you curious about why some spaces feel tailor-made for you? I'll show you how your lifestyle influences architectural design. All right, architecture students, let's break it down. When designing spaces, architects consider who will use them. Age, socioeconomic status, and lifestyle play huge roles. Imagine a playground. Kids need safe, engaging environments. Now think of a bustling city apartment block designed for young professionals. Totally different vibe, right? Socioeconomic status affects design too. Exclusive country clubs versus public parks. One screams luxury, the other accessibility. Lifestyle's the biggie. Active folks might crave gyms and open spaces, while bookworms dream of cozy nooks and libraries. Architects blend these needs into their designs. So next time you walk into a building that feels like home, know it's no accident, as I'd say. It's function analysis in action. Your life shapes the spaces you live in. Pretty cool, huh? Oke, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah Pratugas Akhir. Setelah beberapa dari kalian mengikuti sidang konseptual, buat saya sih bukan gagal atau tidaknya sidang konseptual, tapi justru buat saya bagi yang melanjutkan pekerjaannya di mata kuliah Pratugas Akhir sampai akhir semester justru menjadi kesempatan kalian untuk memperdalam. Ada banyak pertimbangan terkait kenapa kalian tidak bisa lanjut ke studio tugas akhir. Dari perspektif saya terutama, itu karena kesiapan kalian. Jika berkas kalian itu gunakan atau berdasarkan berkas kalian di sidang konseptual kemarin, kalian maju dan masuk ke studio tugas akhir, pasti akan banyak sekali pekerjaan mengulang. Karena idealnya studio tugas akhir itu benar-benar tinggal mengaplikasikan konsep-konsep yang sudah kalian riset, kalian teliti di mata kuliah Pratugas Akhir. Tapi oke lah. Anyway, kita lanjutkan dengan analisis fungsional. Ada beberapa catatan baik dari sidang konseptual maupun peserta yang memang di semester ini baru mengikuti. Ada beberapa catatan-catatan yang mungkin menjadi panduan atau menjadi highlight kenapa ini menjadi penting. Ini sekedar data dari yang sudah saya kumpulkan dari yang kemarin sidang konseptual belum berhasil masuk ke studio atau yang baru. Jadi ada sekitar 17 mahasiswa baik kampus total ya, mahasiswa kampus Palembang dan kampus Indralaya. Ada ini 17 judul. Saya tidak akan menyebut satu persatu judul-judul ini, tapi kemudian berdasarkan judul-judul ini, kemudian berdasarkan berkas yang sudah ada, coba saya ulas. Fungsi itu apa sih? Fungsional dalam arsitektur itu apa sih? Kalau kalian pernah dengar form follow function, bentuk mengikuti fungsi, sebenarnya hemat saya fungsi di dalam arsitektur itu adalah mewadai aktivitas. Yang menjadi permasalahan adalah aktivitas dari siapa? Wadah aktivitas yang berbentuk ruang ini kemudian ada tahapan selanjutnya. Kalian beberapa sudah melakukan itu enclosure atau kemudian diberi bentuk. Jadi bukan hanya ruang, tapi kemudian berubah menjadi ruangan. Jadi space menjadi form. Dan kesemuanya berdasarkan aktivitas. Jadi fungsi sebelum menjadi fungsi itu aktivitasnya apa dulu? Aktivitas, fungsi, kemudian wadah aktivitas atau wadah kegiatannya, lalu kemudian diberi bentuk. Tapi yang menjadi permasalahan dari wadah aktivitas itu adalah aktivitas dari siapa? Siapanya ini yang kemudian mungkin menjadi fokus utama di
pertemuan online pagi ini. Jadi siapa yang akan kita wadahi dan bagaimana aktivitasnya. Ada beberapa hal yang mungkin saya perdalam yang sebelumnya belum pernah didapat atau beberapa yang mengulang. Tapi dari ilustrasi ini kita bisa lihat bahwa hematnya karya arsitektur adalah sebuah wadah aktivitas dari sudut pandang fungsional. Lalu yang kemudian permasalahannya adalah siapa. Buat saya, kalau kalian ingat pertama kali mata kuliah pratugas akhir, saya selalu menyatakan, atau di pertemuan pertama saya mengatakan, segmen pasar dari kalian itu siapa? Segmen pasar dalam pengertian gini, segmen pasar bukan hanya untuk bangunan-bangunan komersial yang punya kecenderungan untuk mendapatkan benefit. Tapi segmen pasar itu sangat luas. Segmen pasar itu untuk level bangunan apapun. Segmen pasar bisa terkait dengan kelas ekonomi. Dari yang kelas atas, upper class, middle class, atau sampai ke homeless. Jadi mungkin di Unsri belum pernah ada yang membuat perumahan atau shelter untuk homeless. Tapi kemudian di beberapa tempat di universitas-universitas lain dan di luar negeri, tugas akhir itu bisa sampai pada bagaimana membuat shelter untuk para tunawisma. Ini yang pengembangan selanjutnya. Tapi poinnya adalah yang akan kalian wadahi aktivitasnya itu siapa? Dari level ekonomi yang apa? Kenapa ini menjadi penting? Karena akan membuat ruang lingkup terhadap ruangan yang akan kalian rancang. Itu ya, terkait ekonomi. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan umur. Pak, fasilitas atau proyek saya tidak mempedulikan atau mewadahi semua aktivitas di semua kalangan umur. Hati-hati untuk mengatakan itu, karena pasti punya konsekuensi. Contoh dari ilustrasi ini, dari anak yang baru bisa berjalan sampai kakek-kakek yang berjalannya susah, itu punya konsekuensi terhadap sirkulasi. Dan kemudian tentu dengan fasilitas-fasilitas di dalam ruangan. Contoh paling ekstrim, Pantai Werda itu pasti punya handle khusus di pegangan khusus untuk yang ada di kamar mandi. Dan pintu kamar mandi tidak boleh atau tidak bisa terkunci. Dan di dalam kamar mandi juga ada bel khusus untuk langsung ke perawatnya. Hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi rentang umur juga menjadi penting. Mengatakan bahwa ini proyek saya itu mewadahi seluruh umur, itu punya konsekuensi tertentu. Jadi konsekuensinya adalah sirkulasinya harus ramah untuk semua orang. Belum lagi, ini yang tidak saya tampilkan, belum lagi untuk teman-teman kita yang difabel, yang punya keterbatasan fisik. Itu juga perlu dipertimbangkan. Jadi segmen pasar itu menjadi penting, perlu diidentifikasi cukup detail supaya kita tahu persis bagaimana kita mewadahi aktivitasnya. Aktivitas dari masing-masing segmen punya konsekuensi fasilitas yang ditampilkan, fitur-fitur dari ruangan yang akan kita rancang. Oke. Analisis fungsional ini sebenarnya menjadi landasan, menjadi awal mula di dalam sebuah progres atau sebuah proses perancangan arsitektur. Karena di situ mendefinisikan fungsi bangunannya itu apa. Itu kenapa kalau kalian perhatikan di modul selalu ada fungsi utamanya apa, aktivitas utamanya apa. Ini perlu dinyatakan dengan tegas aktivitas utamanya apa, karena akan mendefinisikan proyek kalian itu apa.
Dan kemudian aktivitas utama itu akan berkontribusi terhadap keseluruhan proyek, bahkan sampai ke konsepnya, ke detail-detailnya. Yang kalimat terakhir, it also help to understanding how building can adapt to. Ini yang sangat jarang dibahas di tugas akhir kita. Sebenarnya ini juga menjadi pertimbangan jika umpamanya sebuah bangunan dengan fungsi awal, kemudian fungsi itu pada perkembangan zamannya tidak lagi sesuai dengan tantangan zamannya. Bagaimana dia bisa beradaptasi? Contoh, kantor sewa perkembangan terakhir itu, apalagi setelah COVID, kantor sewa permintaannya menjadi sangat menurun. Kebutuhan terhadap kantor sewa itu sangat menurun. Kenapa? Karena semua pekerjaan itu bisa dikerjakan di mana saja. Dan itu makin berkembang setelah COVID kemarin. Kita bisa bekerja di mana saja. Bahkan sekarang contoh paling besar, kita bisa melakukan aktivitas belajar mengajar kuliah dari tempat manapun. Saya dari ruang kerja, mungkin kalian dari tempat tidur, ada yang dari di mana gitu loh, apalagi kalian bisa sambil jalan karena ini sifatnya hanya penyampaian materi. Jadi itu yang jarang. Tapi oke lah, kita fokus ke sini. Mendefinisikan fungsi bangunan. Fungsi utamanya apa? Sehingga tadi ya perlu dipikirkan segmen pasarnya. Siapa yang akan diwadahi? Kemudian segmen pasar ini berlanjut pada fungsi utamanya apa? Oke, kita akan lanjut ke fungsi arsitektural. Ada use and user function, lebih kepada benar-benar wadah aktivitas. Intense uses and activity of building. Si penggunanya siapa dan bagaimana bangunan ini bisa mewadahi. Itu yang pertama. Yang kedua, technical function. Jadi strukturnya. Fokus utama pada struktur. Nanti ada beberapa dari masing-masing ini ada contohnya. Kemudian environment function. Bagaimana bangunan sangat dekat dengan alam. Kemudian economic function. Ini bangunan-bangunan komersial. Dan symbolic function. Saya akan coba membongkar judul-judul yang sudah ada 17 judul, berdasarkan architectural function. Artinya, saya ingin melanjutkan dari segmen pasar. Segmen pasar, saya tidak bisa memberi materi atau tidak bisa memberi penjelasan lebih detail lagi, karena ini terkait benar-benar dari kasus kalian. Segmen pasarnya sesuai dengan kasus kalian. Yang bisa menentukan adalah kalian sendiri. Lalu setelah itu apa yang menjadi fokus utama dari perancangan kalian? Fungsi utamanya apa? Apa yang menjadi titik berat? Kita mulai dari use and user function. Target pasarnya siapa? Di sini ada rumah susun, ada redesign rumah susun, hunian vertikal. Target pasarnya siapa dan bagaimana kemudian itu teraplikasi. Contoh yang paling kiri adalah kampung vertikal. Yang tengah rusunawa, yang paling kanan adalah apartemen. Di sini jelas sekali segmen pasarnya dan konsekuensi terhadap segmen pasar tersebut, yaitu fitur-fitur dan kelengkapan dari bangunan, bahkan sampai luasan. Itu kenapa saya selalu menyatakan tolong dipikirkan secara detail segmen pasarnya siapa. Makin orang tinggi kemampuan ekonominya, strata sosialnya, strata ekonominya tinggi,
kebutuhan terhadap ruangnya itu semakin luas. Ruang personalnya itu makin luas, makin lebar. Mengapa demikian? Ya karena mereka mampu membeli meter perseginya. Di kampung vertikal, ya karena kemampuan ekonominya, mereka harus berhimpitan. Ini hanya satu unit, belum di unit sebelahnya, belum di koridornya. Sedangkan di luxury, tak bisa lihat, beda sekali. Jadi itu yang salah satu contoh target pasarnya siapa. Apa itu target pasar? A group of people that have been identified as the most like potential customer for a product because their shared characteristic such as income and lifestyle. Ini yang perlu dipikirkan, perlu ditegaskan lagi dari apa yang sudah kalian kumpulkan. Beberapa sangat loose. Saya coba perdalam satu contoh aja. Redesign, ada kemudian memunculkan masalah merancang sebagai hunian yang terhubung antara ruang hunian dan ruang komunal serta memfasilitasi aktivitas hunian. Rumah susun, apartemen dan segala macam itu logiknya adalah bangunan yang rumah tinggal pada umumnya kemudian divertikalkan. Ada beberapa konsep, ada beberapa pendekatan. Ini saya mencatat ada 2 jurnal yang intinya adalah private and public space can blend in a vertical settlement through share space. Tapi kembali lagi, konsep-konsep ini apakah memang sesuai dengan segmen pasarnya? Kasarnya, apakah mereka mampu membeli meter persegi? Like a courtyard and another arrangement, however, distinction between public and private space can impact daily routine and social relation. Contoh ini di luar negeri, tapi kemudian kita bisa lihat income-nya seperti apa. Tapi bukan berarti tidak bisa diterapkan, boleh diterapkan, bisa diterapkan dengan beberapa penyesuaian. Justru itu keunggulan desainnya. Lalu kalau dilihat dari tabel analisis kegiatan, ini sangat general. Sampai ke level CEO atau manajer, ya ini aktivitasnya. Tapi kemudian apa yang spesial? Apa segmen pasar atau calon penghuni ini, bagaimana mereka melakukan aktivitas? Bagaimana mereka membutuhkan ruang komunal? Apakah ini juga perlu menjadi perhatian? Apakah orang-orang di strata sosial tertentu memerlukan public space? Karena saya pernah dengar atau pernah baca, makin tinggi strata sosial, makin kecil circle kehidupannya. Mereka punya koneksi bisnis yang luar biasa lebar, tapi untuk circle terkecilnya, circle pertemanannya itu sangat sempit. Apakah ada kaitannya? Bagaimana dengan strata sosial menengah ke bawah, yang cenderung ke bawah gitu? Jadi ini perlu dicek juga, permasalahan fungsional ini apakah memang menjadi permasalahan atau kita hanya melihat dari luar. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, judul ini juga menyampaikan permasalahan mempertimbangkan kebebasan, keamanan ruang, serta kesehatan penghuni. Saya mencatat bahwa itu bukan masalah. Itu adalah standar untuk semua bangunan. Saya mengambil ini source dari standarnya Amerika dan yang kemudian digunakan di seluruh dunia untuk praktisi arsitek. Jadi Architectural Practice Act memang aturannya. Itu tentang kesehatan, tentang keselamatan, dan tentang welfare, kesejahteraan, kenyamanan masuk di welfare sini. Means well-being of building user resulting from a state of physical environment and accommodated
human activity. Jadi bagaimana nyaman dan kehidupan sehari-harinya itu terjamin. Jadi sebenarnya ini bukan permasalahan, itulah arsitektur. Rancangan arsitektur itu harus menganut minimal 3 hal ini: health, safety, and welfare. Oke, kita lanjut ke technical function. Ada beberapa judul yang memang fokus ke bentang lebar. Ini juga target pasarnya siapa? Apakah yang diperlukan memang bentang lebar seperti hanggar ini? Jadi memang seperti gudang, kemudian kita bisa sekat-sekat ruangannya untuk membentuk ruangan, atau mau menonjolkan struktur estetik. Estetikanya atau keindahan itu muncul karena permainan struktural, dan itu banyak contohnya. Tapi kemudian kembali lagi, apakah itu sesuai dengan target pasarnya? Oke, contohnya pemilihan struktur ini yang bisa berlaku di semuanya. Yang sebelah kiri terkait dengan kesehatan, material yang apakah material ini membuat penyakit atau enggak, human toxicity. Kemudian terkait dengan lingkungan, terkait dengan buangannya, sampahnya, terkait dengan masalah sosial, how easily a building is to adapt a future need. Jadi sebenarnya yang sebelah kiri ini terkait untuk keseluruh bangunan, tidak hanya yang fokus pada technical function saja. Thermal comfort pasti, local resources diusahakan menggunakan material-material yang mampu disupport oleh lokal, tanpa harus mendatangkan katakanlah dari Italia, katakanlah dari Prancis umpamanya. Seperti marmer itu yang paling bagus memang dari Italia. Tapi kita di Indonesia punya marmer yang cukup lumayan kualitasnya dari Sulawesi. Contoh seperti itu. Kemudian mewadai, housing for all, mewadai untuk kebutuhan semua manusia. Ke economic indicator, maintenance cost, bagaimana maintenance-nya. Kalau pemilihan struktur tertentu pasti maintenance-nya rumit. Katakanlah struktur tenda itu pasti punya maintenance yang sedikit rumit dibanding struktur-struktur rigid yang lain. Operational cost, initial cost, long term saving, bagaimana struktur itu bisa low maintenance, low budget untuk perawatan dan segala macam, dan yang lain. Tapi kemudian kalau fokus pada bentang lebar, bagaimana bentang lebar ini bisa secara fleksibel digunakan. Dan judul-judul ini adalah judul-judul yang memang lebih bisa dimanfaatkan atau bisa sebuah fungsi yang multifungsi. Kemudian visible. Large span structure are often used a place where visibility is important. Jadi benar-benar pandangan baik dari di dalam bangunan itu sendiri maupun terhadap bangunan di luarnya. Lalu pemilihan material, kemudian sistem struktur, dan ini yang menjadi penting. Kembali lagi target pasarnya, dan tidak hanya target pasar, tidak hanya penggunanya akhirnya, tapi keseluruhan kebutuhan kotanya seperti apa. Apakah kebutuhan kotanya seperti ini, hanya gudang saja, atau memang dia mau menjadi bangunan ikonik. Jadi fokus pada struktur, technical function ini bisa sampai ke bangunan ikonik. Oke, saya coba kasih contoh satu dari judul, yaitu A Sport Center. A Sport Center ini contohnya di Copper Box Arena di London, sebuah bangunan multifungsi. Kemudian kalau lihat dari masalah yang dihadirkan, sistem penyerapan suara sebentar. Apakah yang menjadi permasalahan
Satu, tentang suara. Suara dari dalam keluar yang perlu diredam, atau dari luar ke dalam yang perlu diredam supaya tidak mengganggu aktivitas di dalam. Itu yang perlu dipikirkan. Bisingnya ya, tidak mengganggu konsentrasi pemain dan penonton, serta memungkinkan ruang dapat digunakan secara fleksibel. Ini yang perlu kehati-hatian atau perlu didetilkan lebih lanjut. Permasalahan ini atau kalimat ini masih sangat ambigu. Bisingnya bising ke dalam, jadi suara luar tidak masuk ke dalam. Saya pikir dengan sound system yang cukup menggelegar biasanya, saya jujur belum pernah masuk ke e-sport center, tapi membayangkan di gedung kemudian ada konser. Sudah pasti suara dari luar itu tidak muncul, tidak bisa masuk karena di dalam sudah menggelegar. Nah, itu permasalahan. Dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Kemudian bagaimana merancang pola podium yang efektif, menyaring dan mengurangi kebisingan. Ada hal yang perlu identifikasi lebih lanjut. Apakah masalahnya di bising atau pada fleksibilitas ruang? Sehingga ruang stadion atau e-sport center ini bisa multifunction. Fokus utamanya tetap, fungsi utamanya adalah sebuah stadion untuk e-sport. Tapi kemudian ada modifikasi tertentu, penggunaan podium dan segala macam tertentu, sound system tertentu, sehingga bisa digunakan di kasus yang lain. Ini yang menjadi fungsi utama. Fungsi utamanya adalah stadion. Ya sudah, sosial, pelatihan ini adalah fungsi utama di ruang yang lain. Itu yang hati-hati. Kayaknya ini akan berkaitan dengan beberapa ruangan, beberapa masa. Kemudian seperti kembali lagi di awal, kalau orang mau melihat e-sport center, fungsi utamanya apa sih? Itu yang perlu dipikirkan. Apakah sosial menjadi penting juga? Apakah sosial dalam artinya komunitas e-sport center? Itu yang perlu didefinisikan. Tentu ada jawabannya, tentu ada sanggahannya, karena judul-judul yang saya tampilkan di sini sudah berjalan sampai ke sidang konseptual. Tapi izinkan saya untuk melakukan review, fokus hanya pada analisis fungsional. Jadi tolong dipikirkan kembali atau tolong direview kembali. Fungsi utama itu seperti apa? Apakah ini benar-benar menjadi fungsi utama? Kenapa ini menjadi penting terkait di sini? Ini terkait dengan ini. Apakah dia menjadi sebuah ikon atau besarnya menjadi ikon, kemudian yang lain menjadi supportnya meskipun masih terkait dengan e-sportnya, atau bagaimana? Itu yang perlu. Yang judul-judul lain juga seperti itu. Pusat konvensi atau pertemuan, itu mau pertemuannya seperti apa? Mau konvensi dan pamerannya seperti apa? Pameran gadget itu lebar juga. Saya nggak tahu apakah sekarang mobil listrik itu masuk gadget atau masuk mobil, karena isi dari mobil itu, mobil listrik terutama, itu tidak lepas dari atau sangat berdekatan dengan handphone. Saya sampai pernah membuat istilah, kayaknya kita menunggangi atau mengendarai handphone kita. Alasannya adalah Xiaomi sekarang mengeluarkan mobil, Panasonic sedang meriset untuk membuat mobil listrik. Jadi itu ya, konvensinya seperti apa, pameran yang dihadirkan seperti apa, itu perlu detail. Itu kemudian dengan target pasar. Kemudian lanjutannya adalah bangunan utamanya apa, fungsi utamanya apa, ya itu yang menjadi catatan. Oke, kita lanjut ke economic function. Ini yang agak seru karena jelas sekali perlu diidentifikasi potensial customer.
yang akan melakukan, yang akan menggunakan siapa. Dan itu akan memunculkan konsekuensi fasilitas. Beberapa mengajukan judul dan melakukan riset terhadap shopping mall atau pusat perbelanjaan. Dari contoh ini, dari gambar ilustrasi ini kalian pasti paham. Dari pasar tradisional, dari shopping mall tapi untuk menengah ke bawah, dan yang luxury. Katakanlah kalau kalian di Palembang, beda antara PTC yang di bawah ya, bukan PTC yang hasil pengembangan. Beda antara PTC, PIM, dan Icon. PTC hemat saya adalah melayani untuk masyarakat yang memang tanda kutip menengah mendekati atas sampai ke bawah, menengah ke bawah. Apa kok bisa mengidentifikasi seperti itu? Karena koridornya besar koridornya. PIM cenderung lebih ke menengah, fokus ke arah menengah. Sedangkan Icon sudah coba ke high class. Kenapa saya bisa mengidentifikasi tersebut? Karena juga PTC letaknya di mana? Apa lingkungannya? PIM juga ke arah situ. Sebenarnya apa? Meskipun kemudian PIM, PIM kan berdekatan dengan rumah susun yang notabene menengah ke bawah. Hati-hati dengan rumah susun yang di dekat PIM itu. Sepertinya sudah ada perubahan aturannya. RT/RW-nya sudah agak berubah. RDTR itunya juga sudah berubah. Jadi itu jadi kawasan CBD. Dan dari sini pusat perbelanjaan perlu dilihat siapanya, basic income-nya bagaimana, masyarakatnya yang akan menggunakan siapa, sehingga kita bisa dengan nyaman dan dengan tegas memunculkan fitur-fiturnya, terkait juga dengan sampai ke sirkulasinya dan tenan-tenannya. Jadi makanya saya sarankan untuk yang terkait dengan mall seperti ini, tolong tempelkan saja tenan. Kenapa ini tenan ini muncul? Karena akan sangat membantu kalian. Karena tenan itu punya segmen pasar tertentu, kemudian punya ciri khas tertentu. Oke, ini terkait dengan pusat perbelanjaan. Fokus contoh resort. Ini juga sangat penting untuk dipikirkan huniannya. Jadi ada resort, ada hotel, perlu dipikirkan segmen pasarnya. Ini yang sangat luxury, ini benar-benar butik hotel lah. Ini yang untuk hotel di luxury, butik hotel. Bedanya butik di hotel dengan hotel bintang 5, saya rasa itu menjadi tugas dari kalian yang memilihnya. Hotel butik, apa bedanya dengan hotel bintang 5? Kemudian ini hotel bisnis, bintang 3, bintang 4. Ini Oyo dan kawan-kawan. Kayaknya asik ya fotonya, lihat. Jangan lupa fotografi itu ada lensa fish eye, jadi kelihatannya jadi lebih lebar. Tapi saya coba fokus ke satu, yang resort. Resort di sini bolak-balik, kebetulan ini di ruang saya selalu mengatakan mau mewadai siapa yang akan hadir di sini. Pak, bagaimana menentukan? Buka data dari BPS, Badan Pusat Statistik, terkait dengan kunjungan wisatawan. Atau bongkar lagi, apakah punya potensi tertentu untuk wisatawan yang lux. Contoh ini Ungasan Cliff Top Resort di Bali, di Pecatu Uluwatu. Dia mainnya di harga ini 11 juta per malam. Ini fasilitasnya.
sudah pasti dia bermain di atas, di kelas yang atas, resort kelas atas, dengan fitur yang sangat detail. Sehingga sebenarnya untuk mahasiswa yang mengambil resort dan segala macam, gunakan contoh-contoh kasus sebagai studi preseden dan ambil fasilitas-fasilitasnya. Harga ini kalian bisa jadi patokan untuk siapa, segmen pasarnya siapa. Ini yang terdeteksi harganya. Pak, ini kan di Bali dan segala macam. Oke. Bagaimana yang di tengah hutan? Ada juga. Saya dapat ini di Kamboja, benar-benar di dalam Taman Nasional. Dari ini ada air terjun, kemudian ini ada vilanya. Sampai tadi malam saya cari harganya itu tidak keluar. Nggak keluar dalam pengertian tidak diumumkan secara publik. Saya harus ngasukkan email, nomor kontak dan segala macam. Mereka akan menentukan tanggal, mereka kemudian mengirimkan rate-nya. Agak ngeri juga. Dan kalau ada yang mengatakan pencapaiannya susah dan segala macam, kalau kalian lihat di sini juga dituntun di websitenya Cynthia Money Wild ini, dia ada dituntun itinerary-nya. Kalau turun, kalau pakai kendaraan 120 menit, kalau pakai helikopter jadi turun dari bandara, kemudian dijemput helikopter menuju sini juga ada. Kalau kalian bayangkan sudah dijemput di bandara dengan helikopter, maka rate-nya seperti apa? Saya tidak menampilkan set plan-nya karena cukup menarik. Jadi silakan dibongkar sendirilah untuk melihat segmen pasarnya. Artinya bentuk-bentuk ini itu masih ada dan ada segmen pasarnya, dan itu menjadi dasar untuk sebuah judul tugas akhir. Boleh kalian di tengah hutan, Pak, aksesnya gimana? Silakan kalian buat. Ada kok yang pakai helikopter. Dan di Lombok dan sekitarnya itu banyak yang seperti itu. Jadi Bandar Udara Lombok, saya pernah transit di sana sekitar 3 jam menunggu untuk melanjutkan ke Jakarta. 3-4 jam nongkrong di ruang tunggu di pojokan yang bisa langsung berhadapan dengan landasan. Dari 4 jam itu saya mencatat sekitar 5 atau 6 private jet yang turun, yang kemudian langsung dijemput dengan helikopter. Jadi sebenarnya Indonesia punya potensi seperti itu, dan kemudian itu juga menjadi potensi kalian untuk mengembangkan. Bukan berarti tidak mungkin, bisa, dan pendekatan arsitekturnya tuh ada gitu. Pak, ini kan arsitekturnya adalah tenda. Justru itu, bagaimana merancang di sebuah kawasan taman nasional dengan sedikit mungkin melakukan pengerusakan lingkungan. Itu kan luar biasa. Dengan kolam renang ini kan ada struktur tertentu kolam renangnya. Hal-hal seperti itu yang justru menjadi menarik. Tapi kemudian kembali lagi, segmen pasarnya siapa? Level sosial piramidnya di level yang mana? Bagaimana aktivitasnya? Bagaimana perilaku? Dan zaman sekarang bukan hal yang susah untuk mendapatkan data seperti itu. Banyak sekali sumbernya. Oke, saya lanjut. Sebelum terakhir ada 2. Sebelum terakhir adalah symbolic function, fungsi yang simbolik. Ini yang agak ribet dalam tanda kutip. Kita bukan lagi bermain dengan segmen pasar manusia, tapi kemudian bangunan ini melakukan, mencirikan, memanifestasikan karakter tertentu. Jadi ini yang perlu dipikirkan. Contoh Islamic Center di Oku ini.
Bagaimana kemudian fungsi utamanya apa? Ada fungsi pendidikan, ibadah, dan sosial. Ini ketiganya menjadi fungsi utama. Itu yang menjadi pemikiran. Apakah kemudian masa bangunan atau transformasi bangunannya ini sesuai dengan karakter arsitektur Islam? Ini saya ambil dari Google. Islamic architecture is rich with the symbolism, color dan segala macam. Ini secara umum. Belum lagi kemudian terkait dengan kedaerahan Oku Timur. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar. Segmen pasarnya bukan lagi manusia, tapi sebuah simbol tertentu. Saya mencatat ada Islamic Center, ada museum. Museum juga terkait dengan itu, dengan simbolnya. Kemudian pusat kebudayaan di Fakfak. Pak, manusianya apakah tidak dipikirkan? Manusianya iya, pasti, karena kita akan mewadai aktivitas. Tapi yang kemudian menjadi fokus utama di awal justru pada simbolnya. Oke, itu ya catatannya. Dan satu lagi yang terkait dengan lingkungan. Ini lebih unik lagi. Karena yang menjadi fokus utama atau menjadi segmen pasarnya seperti simbolik tadi, bukan manusia, tapi justru alam sekitar. Contoh, kantor dinas perikanan, yang kebetulan juga di ruang 2, kemarin kami menyatakan, tolong dibongkar benar ikan apa yang sangat digemari atau yang sangat dibutuhkan di Kabupaten Pali. Pasti ada datanya. Lalu bagaimana pengembangannya? Karena kan ini menjadi balai benih, menjadi balai yang menjual benih-benih. Jadi diskusi di ruang 2 itu kemudian bukan hanya tentang kolam, tapi bagaimana proses dari perkawinan ikan sampai ke benih yang layak dijual. Itu perlu wadah aktivitas. Nah, bedanya dengan yang lain, segmen pasarnya justru segmen pasar si ikannya. Ikannya apa? Jenisnya bagaimana? Dan bagaimana pengembangannya? Bagaimana menghasilkan benihnya? Dan bagaimana proses jual beli benih itu? Itu yang dasar dari segmen pasar yang agak bergeser, bukan lagi manusia, tapi ke ikan. Sekolah alam, iya. Bisa rentang umurnya, udah bisa. Aktivitasnya jelas karena ada kurikulumnya. Kemudian yang menjadi pertimbangan adalah lokasinya. Apakah lokasinya ini benar-benar mendukung kurikulum dari sekolah alam tersebut? Dan kalau tadi ikan, segmen pasarnya adalah ikan di balai benih, di sini segmen pasarnya adalah pohon-pohon. Di kawasan tersebut, apakah didukung pohon-pohon yang memungkinkan untuk bikin katakanlah flying fox, kemudian bikin jembatan tali. Jadi segmen pasarnya justru hemat saya justru perlu mengidentifikasi pohon-pohon. Ini pusat riset pengembangan tanaman pangan, sama dengan balai benih, tanaman apa yang mau dikembangkan dan kemudian pendekatannya seperti apa. Kalau tidak salah pernah ada sedikit diskusi bahwa tidak hanya tentang pangannya saja, pengembangannya saja, tapi kemudian menunjukkan ini loh identitas sebuah kabupaten. Itu juga jadi segmen pasarnya. Yang utama tetap pangannya, kemudian didukung oleh manusia. Siapa yang akan datang di situ dan bagaimana aktivitasnya. Oke, kalau dari tadi itu contoh-contoh review dan contoh-contoh bagaimana melihat secara lebih kritis, saya kembali ke modul. Jadi kalau di modul jelas bahwa tinjauan fungsional atau analisis fungsional dimulai dari analisis kegiatan, analisis kebutuhan ruang. Jadi harus tahu persis aktivitasnya apa. Sebelumnya bahkan sampai ke segmen pasar, saya lebih ke pertemuan kali ini meng-highlight segmen pasarnya.
Sehingga dari segmen pasar tahu kegiatannya seperti apa, dari kegiatan tahu kebutuhan ruangnya, dari kebutuhan ruang tahu luasan ruangnya, karena paham aktivitasnya, karena paham perabotnya, karena paham siapa yang akan melakukan. Kemudian dari luasan masing-masing ruang muncullah hubungan ruang. Oke, dari situ seperti tadi atau sudah beberapa yang melakukan bahwa ada fungsi utama, fungsi penunjang, fungsi pelengkap. Hati-hati dengan fungsi utama. Apakah mau mewadahi semuanya atau mau fokus ke satu? Contoh yang Islamic Center tadi, dari peribadatan sampai pendidikan, iya itu fungsi utama. Tapi apa yang mau diutamakan? Karena itu menjadi highlight atau menjadi fokus utama dari bangunan yang akan dirancang. Boleh terdiri dari beberapa kegiatan, tapi kemudian perlu dijustifikasi, perlu ada keterangan bagaimana relasinya. Apakah terpisah atau saling mengisi? Artinya saling mengisi adalah satu ruangan bisa digunakan untuk beberapa aktivitas utama. Kemudian setelah itu kegiatannya apa, pelakunya siapa, ini yang saya highlight sebagai segmen pasar. Siapa yang akan menggunakan? Karena itu akan merubah atau membedakan dengan pelaku lain ketika muncul karakter atau suasana ruang yang akan dirancang. Suasananya seperti apa? Sesuai dengan karakter atau sesuai dengan segmen pasar pelakunya. Setelah itu, setelah tahu pelakunya, jenis pelakunya, jumlah pelakunya, skenario aktivitasnya, sehingga sampai ke kebutuhan ruang. Dari situ, dari ada kebutuhan ruang, ada kapasitas, ada fasilitas, bisa dihitung meter persegi. Dari hitung meter persegi, kalian sudah mengelompokkan zonasi dan segala macam. Saran saya, bubble diagramnya bukan hanya bubble lingkaran-lingkaran, tapi kemudian bubble diagram yang benar-benar terukur, bahkan skalatis. Karena dengan skalatis, kalian bisa kemudian dengan mudah melihat bagaimana atau cross-check bagaimana bubble diagram tersebut terkait dengan fungsi utama. Mana fungsi utama, pasti fungsi utama menjadi bubble atau menjadi lingkaran yang paling besar, dan fungsi penunjang serta pelengkap mendukung di sekitarnya. Atau hemat saya, tidak berbentuk bubble, tapi berbentuk box yang kemudian kalian tata sesuai dengan hubungan ruangnya. Contoh yang ini, kita menggunakan box-box terukur, sudah ada ukurannya, benar-benar bukan hanya meter persegi, tapi meter pangkat 3 volumenya. Kenapa saya katakan bisa volume? Karena sudah ada perkiraan kebutuhan furniture-nya, bahkan ada karakternya. Jadi meter pangkat 3-nya itu dapat, volumenya dapat, sehingga sudah bisa dibuat kotak-kotak seperti itu. Lalu kotak-kotak tersebut disusun berdasarkan hubungan ruang yang kalian buat di mana tadi? Di sini. Jadi bentuk ini akan sangat membantu kalian dalam melanjutkan analisisnya. Bentuk box-box ini yang terhubung satu sama lain secara fungsional itu akan memudahkan kalian ketika masuk ke analisis kontekstual. Oke, bagaimana caranya? Itu minggu depan kita akan bicara di analisis kontekstual. Saya coba kasih contoh yang mungkin bisa membantu kalian melakukan analisis ini, membuat boxnya. Kalian pasti paham, sudah pernah mendapat pengantar perkotaan dan segala macam yang disebut dengan CBD, Central Business District. Adalah kawasan pusat bisnis dan ekonomi di sebuah kota. Jadi ini menjadi besar terkait dengan bisnis, fokus utamanya semuanya, bahkan one stop shopping dan segala macam ada di sini.
bahkan kemudian muncul hunian dan berada biasanya di pusat kota. Pusat kegiatan, konsep penting geografi perancangan kota, dan segala macam. CBD ini kemudian berkembang menjadi super blok, di mana blok besar, bebas kendaraan fosil, kendaraan listrik silakan, dan mewadai semua aktivitas. Super blok itu bentuknya blok. Lalu kemudian berkembang lagi, dan ini yang sedang ramai atau sedang banyak digunakan, menjadi vertical urban oasis. Super blok bukan lagi bentuknya horizontal, tapi kemudian dikompakkan lagi dan menjadi high-rise building. Super high-rise building. Ini baru saya temukan kemarin, ada satu tesis atau tepatnya disertasi tentang vertical urban oasis di tahun Januari 2025, jadi baru banget, mengkombinasikan vertical farming dengan super block. Benar-benar sebuah hunian yang lengkap. Super block tadi kita lihat bahwa mewadai aktivitas ekonomi, aktivitas hunian, aktivitas rekreasi, sekarang ditambah dengan vertical farming. Mungkin tidak relate langsung sebagai contoh dari disertasi ini, tapi ada model yang mirip, yaitu ini, mixed use tower di Madrid. Kalau ini tahun 2025, kalau ini tahun 2010 mulai desainnya dan selesai tahun 2011. Fungsinya adalah ini, hunian, komersial, kemudian hotel dan sport, restoran, sport center, ada cultural center, museum, dan ada edukasi, yaitu sebuah library. Jadi benar-benar super blok yang kemudian diangkat ke atas. Kalau kembali ke awal penjelasan saya tentang segmen pasar, jelas segmen pasarnya adalah orang perkotaan, jelas segmen pasarnya adalah menengah, tidak menengah mungkin, bahkan di level yang atas dan di kota Madrid. Itu ya, jadi jelas yang mampu membeli di tengah kota itu adalah orang-orang di mid upper class, jadi orang-orang atas gitu, dengan kelengkapan seperti ini. Tapi bagaimana kemudian si arsitek ini melakukan perancangannya? Ini skematiknya. Dia mencoba memasukkan sirkulasi kota ke dalam bangunan. Sirkulasi yang banyak. Efeknya adalah banyak ruang-ruang terbuka. Kemudian secara hubungan ruang tidak memisahkan atau bukan lagi menggunakan konsep konvensional di mana publik di bawah, private di atas. Tapi kemudian bukan kemudian di mix ya, selang-seling antara public dan private, tapi kemudian private ini dari awal. Jadi benar-benar seperti kota, seperti super blok yang kemudian divertikalkan. Munculnya seperti itu. Ada retail, ada expo, hotel, office, dan house. Dan antara penuh ruang terbuka. Pak, ini kan sudah gubahan massa. Kalau kita geser atau kita interpretasikan skema ini muncul karena sudah beres analisis fungsional. Sudah tahu berapa luasan retailnya. Sudah tahu berapa convention center yang harus muncul. Sudah tahu berapa hotel, luasan hotelnya. Berapa kelas hotelnya. Berapa banyak kamarnya terdiri dari apa dan segala macam. Lalu kemudian dibentuk seperti ini. Yang putih-putih ini adalah sirkulasi vertikalnya dan digunakan sebagai strukturnya. Jadi
Dengan contoh ini saya mengajak kalian untuk memikirkan bagaimana analisis fungsional bisa dapat skema seperti ini. Bisa dapat skematik desain seperti ini. Secara fungsional. Belum masuk ke dalam kontekstual. Minimal skema ini dulu. Karena kalau sudah masuk ke analisis kontekstual atau analisis tapak, modelnya sudah beda lagi. Sudah memikirkan bagaimana bukaannya, sudah memikirkan bagaimana arah mataharinya, sudah memikirkan bayangannya. Ini sudah sangat detail. Tapi buat saya harap kalian mampu membuat seperti ini, sesuai dengan kasus masing-masing. Buat analisis fungsional kalian itu berbunyi dalam bentuk skematik desain. Ujung dari analisis fungsional adalah zonasi. Tapi zonasinya bukan hanya sekedar bubble diagram. Oke, di sana ada hotel, di sini ada tempat pertemuan, di sini ada lobby. Bukan hanya itu. Tapi sudah bentuk volumetrik. Sudah ada tingginya, sudah ada meter persegi, meter pangkat tiganya. Jadi sudah tahu. Kemudian disusun secara fungsional dulu. Lupakan sementara atau tutup dulu konteksnya. Jangan pikir konteksnya. Pikirkan dulu fungsional. Jadi saya harap keluarnya ini bukan lagi analisis atau bubble diagram konvensional, tapi sudah bentuk skematik seperti ini. Lalu skematik desain atau skematik fungsional ini akan masuk ke dalam konteks tapak. Konteks tapaknya yang kemudian kita olah sesuai dengan masuknya di mana, sirkulasi bagaimana, arah mataharinya bagaimana, pembayangannya bagaimana hubungan ruangnya. Hubungan ruang terkait dengan tapak. Tapaknya berkontur, itu seperti apa perlakuannya. Jadi ada adjustment lanjutan setelah menemukan yang ini. Itu yang saya harapkan. Jadi silakan kalian kemudian mengaplikasikan cara berpikir ini ke dalam desain yang akan kalian lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan dari yang hadir. Kalau tidak ada ya nggak masalah. 9 dari 17. Oke lah. Lebih setengah, lebih dikit. Oke, kemudian sedikit sedikit arahan bahwa silakan kalian memasukkan tanda kutip perbaikan di analisis fungsional ke dalam Google Drive. Jadi Google Drive ini saya buat ada analisis fungsional perata genap 2024-25. Ada analisis kontekstual minggu depan kita akan bicara. Lalu nanti ada konsep perancangan. Itu yang saya harap. Jadi masukkan saja perbaikannya. Nanti dari situ saya akan kasih catatan semampu saya. Gitu, karena ada 17 mahasiswa, saya harap tenaga saya atau pemikiran waktu saya masih cukup lah untuk hanya 17 orang dengan beberapa. Kemudian minggu depan akan saya lanjutkan tentang analisis kontekstual. Waktu dan tempat atau caranya nanti saya informasikan lebih lanjut seperti apa. Minggu depan di tanggal 21. Oke. Lalu di analisis konseptual perancangan mungkin karena sudah mendekati minggu-minggu lebaran, jadi kemungkinan besar akan modelnya asinkronus. Atau saya buka Zoom, tapi terserah. Kalau kalian bisa hadir silakan, kalau tidak ada masalah.
Mungkin di sekitar tanggal 24 atau 25 saya akan nge-zoom khusus untuk konseptual. Kenapa saya gelontor dulu materi-materi pembahasan dan review dari, jadi dasar materi pembahasan adalah berkas-berkas yang terkumpul ketika sidang kemarin. Itu saya gelontor sebelum Lebaran sehingga kalian punya waktu, punya kesempatan untuk memperbaikinya. Dan setelah Lebaran langsung bisa eksekusi dengan dosen pembimbing masing-masing. Dan analisis fungsional, silakan kalau sudah ada perbaikan sampaikan saja. Jadi target minggu ini sampai minggu depan, tolong perbaikan dari analisis fungsional. Bagi Tania, Lingkapes, dan teman-teman yang baru, itu silahkan melakukan seperti arahan kemarin, jadi analisis fungsional dan perbaikan dari sidang proposal. Sampaikan di Google Drive ini, folder analisis fungsional. Lengkap juga dengan, saya buka, lengkap dengan persetujuan judul. Jadi untuk teman-teman yang kemarin sidang proposal, persetujuan judul dari masing-masing dosen pembimbing dan dosen penguji. Kenapa itu penting? Untuk pemantapan bahwa ya oke lah, di lock judulnya ini, sehingga tinggal kita mengolah isinya. Tuh, saya harap beres di minggu ini. Jadi saya bisa langsung kasih komen. Lalu minggu depan saya fokus ke analisis kontekstual, melanjutkan yang dari blok-blok di zonasi tadi. Oke, begitu. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Jangan lupa untuk, saya lupa Senin kemarin. Bagi teman-teman yang kampus Palembang, tolong tetap e-learningnya di hari Senin. Untuk kampus Indralaya di hari Jumat sekarang di e-learningnya. Mungkin itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Saya stop recording dulu.